Baik, selamat sore semuanya. Kita akan belajar sore hari ini langkah keempat mengubah kepahitan menjadi pengampunan, yaitu belajar tujuan Allah untuk penderitaan. Sesungguhnya Tuhan mempunyai banyak sekali benefit, banyak sekali berkat yang Tuhan mau berikan kepada kita. Namun untuk mengalami benefit itu, mengalami berkat itu, kita perlu mengalami penderitaan dan berespon benar terhadap penderitaan. Saya berharap setelah kita belajar tujuan Allah tentang penderitaan ini, kita bisa memahami kenapa sih orang Kristen menderita, kenapa ada orang baik-baik kok mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Kita akan belajar paling tidak ada 16 tujuan ya kita mengalami penderitaan. Yang pertama, mengapa kita mengalami penderitaan? Penderitaan adalah cara Allah untuk mendapatkan perhatian kita. Tuhan bersaing dengan perkara dunia ini untuk mendapatkan perhatian kita, mendapatkan waktu kita, mendapatkan kasih sayang kita, ya. Seringkali perkara dunia ini, firman Tuhan bilang, benih itu tidak bertumbuh karena terhimpit oleh semak duri, oleh tipu daya kekayaan, oleh perkara duniawi, ya. Segala lagi kita sibuk dengan rencana kita, sasaran hidup kita, persahabatan kita, sibuk dengan hobi kita, sibuk dengan nonton film, Tuhan dengan sabar mencoba untuk memberi pengajaran kepada kita. Dalam Yeremia 35 ayat 14 dikatakan, aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tapi kamu tidak mendengarkan aku. Baru ketika kita mengalami penderitaan, ketika sakit, ketika mengalami masalah, tekanan yang besar dalam hidup, akhirnya kita datang sama Tuhan. Tuhan, kepadamu aku angkat jiwaku. Tuhan, kepadamu aku percaya. Ya, penderitaan membuat undangan Kristus semakin menarik. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika seorang menderita, akhirnya orang mau datang sama Tuhan. Ya. Dan tujuan akhir Allah dalam usaha mendapatkan perhatian kita sebenarnya adalah supaya kita melalui penderitaan itu dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi orang yang terpanggil sesuai rencana Allah. Apa rencana Allah itu? Ayat 29 dikatakan, bahwa semua orang telah dipilih oleh Allah dari semula, telah ditetapkan oleh Allah dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Supaya Yesus Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Allah mau kita belajar kepada Tuhan Yesus. Yesus berkata, belajarlah pada aku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Pikulah kekuk yang kupasang karena bebanku pun ringan. Yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan? Yaitu penderitaan itu jaminan kita bahwa kita dicintai oleh Allah. Bahwa Allah mencintai kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayah? Ayah kita mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Allah mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi kalau anak itu nakal, ya, ayahnya pasti akan mendidik dia. Kalau ayahnya tidak mendidik dia, berarti anak itu dibiarkan, tidak sayang ayahnya. Tuhan sama ya, Tuhan menghajar orang yang dikasihnya sebagai anak. Ketika kita menyadari kasih Allah dalam penderitaan, ya, kita bisa menguatkan tangan yang lemah, menguatkan lutut yang goyah, meluruskan jalan. Berikutnya, mengapa sih kita mengalami penderitaan? Penderitaan adalah panggilan Allah untuk
kita bisa memeriksa diri kita. Kalau kita memuji diri kita, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Dalam kitab Wahyu, Tuhan berkata kepada jemaat, barang siapa kau kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Tuhan mau, kalau kita berdosa, melakukan kesalahan, kita mencari dosa kita itu apa, mengakuinya dan meninggalkan tiap-tiap dosa. Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ketika kita mengambil perjamuan Tuhan, makan roti dan minum cawan anggur, itu adalah waktu di mana kita menguji diri kita. Ya. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 28-30, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi, ketika orang tidak menghormati perjamuan kudus, dia bisa mengalami hukuman. Banyak yang sakit, mengalami kelemahan tubuh, tidak sedikit yang meninggal. Karena itu kita harus menguji diri kita, saudara. Ya, kalau ada hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup, sesuatu tidak berjalan lancar seperti yang diharapkan, kita harus cek. Mungkin ada kesalahan dalam diri kita. Mungkin kita melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ketika seorang anak tidak menghormati orang tuanya, maka hidupnya tidak akan baik-baik saja. Kalau di rumah tangga kita banyak kejadian malapetaka, musibah demi musibah, kita harus cek diri kita. Bisa jadi kita melanggar firman Tuhan. Amsal 17 ayat 13 dikatakan, siapa membalas kejahatan dengan kejahatan, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Berikutnya, mengapa kita mengalami penderitaan? Penderitaan adalah cara Allah menaklukkan kesombongan kita. Derita perkelahian mengungkapkan kesombongan. Amsal 13 ayat 10, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Derita kehancuran menjadi konsekuensi kesombongan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejahatan, kata Amsal 16 ayat 18. Menderita malu adalah alat Tuhan membuat kita rendah hati. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapan. Akan terjadi suatu hari, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Semua akan tersungkur menyembah di hadapan tahta Tuhan. Rendahkan diri, jangan sombong. Dan terkadang Tuhan mengizinkan penderitaan supaya orang tidak sombong. Berikutnya, penderitaan adalah suatu peringatan tentang kelemahan kita. Rasul Paulus berkata, aku diberi suatu duri dalam dagingku. Itu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan supaya utusan iblis mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu, kita ini manusia lemah.
Saat orang menderita, dia sadar bahwa dia lemah, dia butuh Tuhan, butuh kuasa Tuhan, butuh pertolongan Tuhan. Berikutnya, mengapa kita mengalami penderitaan? Penderitaan adalah motivasi kita untuk berseru kepada Tuhan. Tuhan menanggapi tangis dari anak-anaknya ketika mereka menderita. Mazmur 34 ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatannya. Puji Tuhan. Penderitaan memotivasi kita berseru pada Tuhan. Seperti pemazmur mengatakan, dengan nyaring aku berseru pada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Kita akan berseru kepada Tuhan sepanjang hari selama menderita. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu aku berseru sepanjang hari. Kita akan berseru pada Tuhan dalam kerendahan hati. Tuhan, ingatlah kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidak dilupakan Tuhan. Kita akan berseru pada Tuhan hati yang murni. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentu Tuhan tidak mau mendengar. Kita akan berseru pada Tuhan dalam pujian, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepada aku, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Berikutnya, mengapa kita mengalami penderitaan? Penderitaan adalah bukti adanya peperangan rohani. Jika kita tidak menyadari penderitaan sebagai peperangan rohani, kita akan kewalahan, tergoda, atau menyerah dalam penderitaan. Ketika penderitaan mengambil bentuk kebingungan, kecurigaan, perpecahan, sesungguhnya peperangan rohani sedang terjadi. Jadi kalau di dalam komunitas, di keluarga kita, di gereja kita, terjadi kebingungan, saling curiga, ada perpecahan, itu sedang terjadi peperangan rohani. Firman Allah berkata, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa di udara, melawan penghulu-penghulu dunia ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berikutnya, mengapa kita mengalami penderitaan? Penderitaan adalah cara Allah untuk memurnikan iman kita. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan iman diuji lewat api penderitaan. Rasul Petrus berkata, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iman penting bagi hidup kekristenan kita. Sebab iman itu bisa membuat kita menang menghadapi apapun. Penderitaan bisa terjadi oleh orang lain yang berbuat jahat kepada kita, orang lain yang melanggar prinsip firman Tuhan, atau bisa juga penderitaan karena kesalahan kita sendiri, karena kita sendiri melanggar prinsip firman Tuhan. Dalam kasus manapun, penderitaan akan memperkuat iman kita. Satu hasil tambahan dalam mempunyai iman yang dimurnikan oleh api penderitaan adalah kesabaran. Ya. Yakobus 1 ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, perseverance. Ya. Dengan kesabaran, dengan iman, kita akan dapat memperoleh janji Tuhan. Seperti dikatakan di Ibrani 6 ayat 12, menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Berikutnya, kenapa Tuhan membiarkan kita mengalami penderitaan? Penderitaan adalah cara Tuhan untuk meningkatkan kebencian kita terhadap kejahatan. Ketika Tuhan menyingkapkan dosa yang rahasia, Tuhan membiarkan orang lain melihat konsekuensi menghancurkan dari dosa. Dengan cara ini, orang diperingatkan untuk tidak dikelabui oleh dusta yang dipasang setan.
Ibrani 11:25 berkata, untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa, tertipu oleh dosa. Tuhan ingin kita berfokus pada fakta bahwa Allah tidak ingin diejek dengan dosa kita. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kebencian terhadap kejahatan seharusnya meningkat ketika kita menyadari bahwa bagaimana dosa telah merampok potensi kita menuju keberhasilan. Bagaimana dosa telah merampok kita sehingga tidak menikmati apa yang Tuhan telah rencanakan. Kebencian kita kejahatan seharusnya meningkat ketika kita melihat bagaimana dosa merusak hidup semua orang yang kita cintai. Salah satu alasan kenapa orang gagal membenci kejahatan mungkin karena tidak memahami harga dari dosa itu. Adam dan Hawa, seandainya mereka tahu apa yang akan terjadi kalau mereka berdosa, mereka mungkin berpikir ulang. Karena mereka mengalami kesengsaraan yang tidak terhingga karena kesalahan dosa mereka. Jadi kalau mau bikin dosa, pikirkan dulu akibatnya. Berikutnya, tujuan Allah bagi penderitaan adalah peringatan bagi kita supaya kita berdoa bagi para pemimpin kita. Kalau kita ingin hidup dalam damai, tenang, tentram, kita harus berdoa. Rasul Paulus berkata, pertama-tama aku menasihatkan naikkan permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang, tentram, dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kita harus berdoa untuk para pejabat pemerintah, supaya mereka diberikan hikmat, memimpin yang adil dan benar, supaya kita bisa hidup sejahtera. Mereka ada di dalam tanggung jawab memberi perlindungan rohani kepada orang-orang di bawah pemeliharaan, di bawah payung perlindungan. Itu perlu kita doakan. Ketika pemimpin gagal melakukan kesalahan, payung perlindungan menjadi bocor. Dan setan itu punya keleluasaan untuk mengalahkan mereka yang ada di bawah otoritas pemimpin itu. Bahkan kebocoran kecil pun, kalau dibiarkan, maka seperti payung yang bocor, itu banyak air bisa masuk. Karena itu kita harus berdoa untuk payung perlindungan kita. Para pemimpin rohani, kita harus doakan. Kita harus menyadari kalau para pemimpin di atas kita, itu butuh sekali doa. Doa-doa kita. Ketika kita mengalami tekanan godaan, sadarilah orang yang di atas kita juga mengalami godaan dan perlu doa syafaat kita. Ketika kita berdoa untuk para pemimpin kita membantu memperkuat payung mereka dan hidup kita supaya kita menjadi tenang dan damai. Berikutnya, mengapa kita mengalami penderitaan? Penderitaan adalah sinyal untuk mengevaluasi ulang prioritas. Prioritas yang salah mengakibatkan banyak penderitaan yang menyakitkan. Bukan hanya untuk kita, tapi juga orang yang dipengaruhi oleh hidup kita. Ketika kita gagal untuk menggunakan waktu yang sebaiknya, seharusnya waktu dipakai untuk mendekatkan diri sama Tuhan, berdoa, membaca merenung firman Tuhan. Tapi banyak orang tidak memprioritaskan Allah, sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Maka terjadi ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesatan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Cara Tuhan untuk menyelamatkan kita keluar dari kesusahan kita adalah firman Tuhan. Sampaikannya firman Allah dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Penderitaan yang disebabkan oleh prioritas yang salah bisa jadi karena dia berusaha melakukan jauh lebih daripada apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Di Mazmur 127 ayat 2 dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Tuhan memberikan kepadanya, kepada orang yang dicintainya, pada waktu tidur.
Tuhan sudah menetapkan 6 hari orang bekerja, 1 hari istirahat. Kalau ada orang yang bekerja 7 hari tanpa istirahat, dia sedang membuat dirinya susah. Karena dia pasti akan mengalami kelelahan, mengalami sakitnya. Berikutnya, penderitaan adalah alat Tuhan untuk menguji pekerjaan kita. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Kita harus perhatikan dasar kita. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 3:13, pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan. Tapi seperti dari dalam api, gosong. Mengapa kita mengalami penderitaan? Berikutnya, penderitaan adalah cara Tuhan untuk menyaring persahabatan kita. Penderitaan selalu menguji persahabatan. Penderitaan akan mengungkapkan mana teman-teman yang pedulinya hanya untuk mendapatkan, mana teman-teman yang pedulinya untuk memberi. Seorang teman sejati akan mencintai terus-menerus, terutama waktu dalam penderitaan. Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu berbuat baik pada orang yang terluka, terus melayani semua kebutuhan sesamanya itu dalam kesusahan. Berlawanan dengan perumpamaan anak yang hilang. Anak hilang ini ketika ia punya banyak uang, punya banyak teman. Tapi ketika uangnya habis, kesukaran datang, teman-temannya meninggalkan dia. Ia menemukan dirinya tanpa teman. Kita belajar juga dari hubungan Daud dan Yonatan. Ini contoh persahabatan sejati. Yonatan punya banyak pertimbangan untuk menolak Daud. Sebab Daud ini dipilih Tuhan untuk menggantikan Saul sebagai raja. Padahal Yonatan adalah putra mahkota. Namun Yonatan berdiri mendukung Daud. Dia memperingatkan Daud, melindungi Daud, berteman dengan Daud, mengambil resiko, menerima Daud sebagai orang yang akan menjadi raja menggantikan tempat. Kedalaman cinta antara Daud dan Yonatan diungkapkan dalam kesedihan Daud ketika Yonatan mati. Daud berkata, merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Kau sangat ramah kepadaku, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perang tua. Nah, Yonatan selalu menyertai Daud dalam penderitaan. Jadi penderitaan bisa menyaring siapa sahabatmu sebenarnya. Berikutnya, penderitaan adalah panggilan Allah untuk menjadi sama dengan Kristus. Salah satu tujuan penderitaan yang paling pokok adalah membuat kita menginginkan lebih banyak kuasa Kristus dalam hidup kita. Paulus menderita banyak kehilangan supaya ia mendapatkan lebih banyak dari Kristus, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dalam Filipi pasal 3 ayat 10, Rasul Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Kuasa ini tersedia bagi kita melalui roh hikmat dan wahyu. Minta Roh Kudus menolong kita supaya kita mengenal Allah dengan benar. Pengetahuan hikmat ini salah satunya dalam Roma pasal 6, 7, dan 8. Kalau kita baca Roma 6, 7, dan 8, sepertinya tidak realistis. Tapi kalau kita benar-benar menghayati, menghidupinya, maka mata rohani kita akan terang. Kita akan menemukan kebenaran. Mengalami Efesus 1 ayat 19 ayat 2 sampai 20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Kuasa Tuhan menjadi suatu kenyataan dalam hidup kita ketika kita masuk dalam kebenaran Roma 6, 7, dan 8. Dalam Roma 6, kita belajar bagaimana cara mengetahui bahwa kita disalibkan dengan Kristus.
Bagaimana cara memperhitungkan, menganggap diri kita mati terhadap dosa dan hidup bagi Tuhan. Dan bagaimana cara menyerahkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan anggota tubuh kita sebagai alat kebenaran bagi Tuhan. Dalam Roma pasal 7 kita menemukan suatu masalah baru. Kita masih diliputi oleh tuntutan hukum Taurat. Ketika kita mencoba untuk hidup menurut prinsip Tuhan, kita temukan bahwa kita tidak bisa melakukan itu. Kita belajar bahwa kematian kita dalam Kristus juga menyebabkan kita mati terhadap hukum Taurat, maka kita bebas untuk dikendalikan oleh Roh Allah dalam rangka menghasilkan buah rohani. Dalam Roma 8 kita belajar apa yang menjadi sumber kuasa kita atas dosa, yaitu berdiamnya Roh Allah dalam diri kita berdasar posisi kita dalam Kristus. Kita lihat bahwa ketika kita berjalan di dalam Roh Allah, bukannya di dalam daging kita, Tuhan mampu memenuhi kebenaran hukum Taurat di dalam kita. Berikutnya, mengapa kita mengalami penderitaan? Penderitaan adalah motivasi kita untuk bertanggung jawab secara terbuka. Kunci akan kehidupan dan kedamaian, kebijaksanaan, dan prestasi kekal adalah tiap saat kita harus sadar akan tanggung jawab kita. Kita harus bertanggung jawab atas setiap pikiran kita, tiap kata-kata kita, tiap tindakan kita, sikap kita, motif kita. Kita hidup di hadapan Allah, Coram Deo. Kesadaran inilah adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan air kehidupan. Ketika seseorang hilang kesadaran akan Tuhan, dia akan berpikir, bertindak seolah-olah Tuhan tidak ada. Dan itu yang dialami oleh orang Israel. Ya, Hakim pasal 2 ayat 20 dikatakan, karena bangsa ini melanggar perjanjian telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka, dan tidak mendengarkan firmanku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu, aku mencobai orang Israel. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan nenek moyang mereka atau tidak. Berikutnya, penderitaan adalah persiapan kita untuk menghibur orang lain. Rasul Paulus berkata, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesesaran Kristus, demikian juga oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Jadi, kalau kita sudah mengalami penderitaan, dapat penghiburan Tuhan, itu mempersiapkan kita supaya kita juga bisa menghibur orang lain yang sedang mengalami penderitaan. Baik, kita sudah belajar tujuan Allah bagi penderitaan. Kita berharap kita punya perspektif yang baru sekarang, ya, melihat penderitaan. Saat engkau menderita, coba kenali tujuan yang Tuhan miliki. Mengapa Tuhan membiarkan kamu mengalami penderitaan? Kemudian tuliskan di kolom 4 dalam lembar kerja. Di kolom 4 ini ada pertanyaan, apa saja tujuan Tuhan untuk penderitaanku? Coba renungkan. Apa manfaat tertentu yang Tuhan sedang bawa ke dalam hidupku melalui orang yang bersalah padaku? Silakan direfleksikan berdasarkan pelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Tujuan Allah bagi penderitaan. Apa tujuan Tuhan bagi penderitaan? Mengapa Allah membiarkan aku mengalami penderitaan? Apa manfaatnya?